Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifur Rahman. NIM saya 2120190190256. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melihatkan hasil praktek pemrograman C++ yang akan menampilkan program ramalan zodiak. Pertama, di sini kita pakai header include IOStream. Terus int main, int tanggal, bulan, char nama. Di sini saya memakai inputan chart, dan fungsi dari chart sendiri itu adalah untuk menampilkan output. Setelah chart itu ada tanda panah 2, terus kita tulis outputan yang akan muncul nanti, dan diakhiri dengan ENDL dan seterusnya. Di sini if tanggal lebih dari sama dengan 21 dan tanggal kurang dari sama dengan 31 dan bulan sama dengan bulan 3, tutup kurung, garis 2, buka kurung, tanggal lebih dari tanggal 1 dan tanggal kurang dari sama dengan 19 dan bulan sama dengan 4 kurung. Lanjut, di bawahnya memakai inputan chart yang fungsinya tadi untuk menampilkan outputan zodiak, nama, terus nanti akan muncul Aries, dan bawahnya adalah sifat-sifatnya, karakter seterusnya sampai akhir. Setelah itu 0. Dan kita praktekkan, kita run. Pakai nama saya sendiri, Afif, tanggal 11 bulan 10, zodiak Afif adalah Libra, dan di bawahnya muncul karakter zodiak Libra, kurang lebih begitu. Kemudian saya di sini akan melanjutkan keterangan tentang kompleksitas algoritma. Definisi kompleksitas algoritma. Kebenaran suatu algoritma harus diuji dengan jumlah masukan tertentu untuk melihat kinerja algoritma berupa waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritmanya dan ruang memori yang diperlukan untuk struktur datanya. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari jumlah waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Algoritma yang mangkus adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Aplikasi sebuah algoritma dapat dikatakan baik atau efisien adalah memerlukan kriteria formal yang digunakan untuk menilai algoritma tersebut, yaitu kemangkusan algoritma dengan kompleksitasnya.
Kemudian nomor 2 ada algoritma greedy. Pengertian algoritma greedy sendiri adalah jenis algoritma yang membentuk solusi langkah per langkah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Adapun prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can get now. Maksud dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pada setiap langkah dalam algoritma greedy, kita ambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Sebagai contoh, jika kita menggunakan algoritma greedy untuk menempatkan komponen di atas papan sirkuit, sekali komponen telah diletakkan dan dipasang maka tidak dapat dipindahkan lagi. Kita namakan solusi tersebut dengan optimum lokal. Kemudian saat pengambilan nilai optimum lokal pada setiap langkah, diharapkan tercapai optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal sampai akhir. Lanjut skema umum algoritma greedy disusun oleh elemen dan elemen-elemen yang digunakan dalam penerapan algoritma greedy antara lain: 1. Himpunan kandidat, himpunan yang berisi elemen berbentuk solusi. 2. Himpunan solusi, himpunan yang terpilih sebagai solusi persoalan. 3. Fungsi seleksi, fungsi yang memilih kandidat yang paling mungkin untuk mencapai solusi optimal. 4. Fungsi kelayakan, fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Maksudnya yaitu apakah kandidat tersebut bersama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala yang ada. Lanjut nomor 5, fungsi solusi, fungsi yang mengembalikan nilai boolean true jika himpunan solusi yang sudah terbentuk merupakan solusi yang lengkap, false jika himpunan solusi belum lengkap. 6. Fungsi objektif, fungsi yang mengoptimalkan solusi. Di dalam mencari sebuah solusi atau optimasi, algoritma greedy hanya memakai dua buah macam persoalan optimasi, yaitu maksimasi atau maximization, minimasi atau minimization. Lanjut nomor 3 ada algoritma David. Pengertian algoritma David adalah merupakan algoritma yang sangat populer di dunia ilmu komputer. David merupakan algoritma yang berprinsip memecah-mecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Algoritma David dan Conquer adalah strategi pemecahan masalah yang besar dengan cara melakukan pembagian masalah yang besar tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil secara rekursif hingga masalah tersebut dapat dipecahkan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap bagian kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum algoritma David dan Conquer adalah: 1. David membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah dunia semula. Algoritma David ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Anatoly Alexeyevich Karatsuba pada tahun 1960. Pada mulanya Anatoly menemukan algoritma yang lebih cepat untuk mengalihkan dua buah bilangan bulat yang besar dengan kompleksitas 0.
Lalu algoritma David memiliki kelebihan yang membuatnya banyak diterapkan dan digunakan dalam aplikasi-aplikasi dunia nyata. Di antaranya mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Algoritma ini mampu menyelesaikan masalah rumit yang hingga kini masih cukup sulit dipecahkan oleh komputer biasa, seperti Tower of Hanoi problem. Algoritma lebih efisien untuk beberapa kasus tertentu, misalnya kasus fast Fourier transform maupun sorting dapat dilakukan dengan mengkompleksi algoritma unlock n dari algoritma lainnya yang hanya mampu mencapai kompleksitas 0 atau n2. Algoritma ini dapat bekerja secara paralel dan dapat memaksimalkan pengguna dari cache memori dan seterusnya. Contoh algoritma David dan Ankonwer adalah pada merge sort. Merge sort seperti namanya merupakan algoritma yang dirancang untuk melakukan pengurutan terhadap sekumpulan bilangan ide. Utama dari merge sort sama dengan algoritma perhitungan total yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu membagikan keseluruhan list menjadi komponen kecil dan kemudian mengurutkan komponen tersebut dan menggabungkan kembali menjadi sebuah list besar. Sekian dari saya, Muhammad Taufikur Rahman. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempraktekkan membuat program C++ ramalan zodiak. Pertama int kita kasih tanggal, bulan, enter. Lanjut bawahnya dacar, nama, kasih 20, titik koma, enter lagi. Lanjut kita akan masukkan instan count. Fungsi dari count sendiri adalah untuk menampilkan output. Kita kasih panah 2. Untuk menentukan output kita kasih tanda petik 2. Kita tulis output yang akan kita munculkan, program ramalan zodiak, dan kita diakhiri dengan endl titik koma. Lanjut kita masih di count, kita kasih hampiran bel dan akhiran endl titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan output, yaitu masukkan nama Anda. Ini kita titik 2 chain, terus panah lagi, akhiri ndl nama. Nah, ini sudah ada nama 20, enter, titik koma, enter, count. Dan disini kita akan memasukkan output itu, masukkan
tanggal lahir Anda. Titik koma, cin, tanggal ada di int tadi, tanggal ini, terus enter, out. Kita akan masukkan outputan, masukkan bulan lahir Anda, kasih tutup kurung, bulan 1 sampai 12, titik koma, cin, bulan, koma, maaf tadi belum koma. Selanjutnya kita ke if tutup kurung 2 kali, terus tanggal lebih dari sama dengan misalkan 1, dan terus tanggal kurang dari sama dengan misalkan 20, terus dan kasih bulan sama dengan bulan 2, kita kasih kurung lagi, sebelum kurung kita kasih garis 2. Nah, terus tanggal lebih dari sama dengan yang ini di 21, dan tanggal kurang dari sama dengan 30 misalnya, dan bulan sama dengan bulan, masih bulan 2, enter. Sini kita akan memasukkan outputan, yaitu kita kasih garis miring n dulu, kita kasih petik 2, setiap petik 2 nama ini tadi yang ada char, langsung kita enter aja di sini lagi, petik 2 akan Arias. Kita kasih akhiran, NDL titik koma. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ketik nama kita,
Habib, enter tanggal lahir. Tadi kan tanggal 2, misal bulan 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 2, enter. Nah, zodiak Habib Aries, kurang lebih seperti itu, dan nanti hasilnya akan seperti ini.